Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Pembahasan kita adalah tentang hukum mim mati. Jadi mim mati sama nun mati dan tanwin itu hampir mirip, tapi cuma beda awalan. Jadi sebelum kita menjelaskan hukum mim mati, anak tuh harus menguasai dulu hukum nun mati dan tanwin. Nanti kita menjelaskan, kita kaitkan antara nun mati dan tanwin bahwa ini loh berbeda. Jadi kalau kita misalkan kita jelaskan bahwa ini berbeda, maka nanti akan meletakkan kebingungan. Nah, kalau nun mati dan tanwin sama mim mati, perbedaannya adalah kalau nun mati dan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, yo, itu. Sedangkan mim mati dia hanya mim ketemu huruf hijaiyah. Jadi perbedaan antara nun dan tanwin adalah awalan tersebut dan cara membacanya nanti. Nah, untuk mim mati di sini jelas mim mati dia akan menjelaskan terbagi menjadi tiga: idgham, ikhfa, idhar. Maksud di sini adalah idgham mimi, ikhfa di sini adalah ikhfa syafawi, idhar maksud di sini adalah idhar syafawi, bukan idgham sama, bukan. Jadi nanti namanya idgham mimi. Jadi kalau murid itu tahunya idgham mimi, idgham biguna, idgham bilaguna. Itu beda ya, beda kualifikasi. Jadi kalau idgham mimi itu bukan bagian dari nun mati dan tanwin, tapi bagian mim mati. Idgham mimi ikhfa syafawi, idhar syafawi. Nah, cara pembahasannya kita bisa langsung sekali tiga bisa. Untuk mempercepat ya, kita bisa membahas sekali tiga. Jadi untuk mempermudahnya itu kita ambil poin dulu. Ada di sini hukum nun mati dan tanwin ada tiga bagian. Ada idgham, ada idgham mimi. Kita tulis bahasa Indonesianya ya. Idgham mimi, ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Nah, ketika kita menjelaskan, kita fokus ke nanti menjelaskan di sini dulu sama di sini. Idgham mimi adalah mim mati ketemu mim, mimnya hidup berbaris. Sedangkan ikhfa mim mati ketemu ba, ya. Idhar itu adalah sisa huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah ada 26: a, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Kita buang alif ba-nya ke ikhfa syafawi, alif ta. Nah, misalkan yang mimnya misalkan fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, mimnya hilangkan. Jadi lam, nun. Nah, sudah diambil bagiannya. Sedangkan di sini sisanya. Jadi di sini membacanya adalah samar-samar di bibir. Sedangkan ini adalah dimasukkan. Di sini 2 harokat. Sini 2 harokat. Ini adalah dengan berdengung. Sini 1 harokat. Caranya hampir sama. Kalau yang pertama aja apabila nun mati. Ini kita ganti judulnya apabila mim mati. Apabila mim mati bertemu huruf idgham mimi, yaitu hurufnya ada 1, yaitu mim, dibaca 2 harokat berdengung. Ganti apabila mim mati bertemu huruf ikhfa syafawi, yaitu hurufnya ada 1, yaitu ba, dibaca 2 harokat samar-samar di bibir. Oh ya, samar-samar di bibir, bukan sama-samar di bibir. Sedang izhar apabila mim mati ada tanwin, bukan apabila mim mati bertemu huruf izhar syafawi, yaitu hurufnya ada 26, yaitu hamzah, ta, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, sod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Dibaca 1 harokat jelas di bibir. Jelas di bibirnya jangan ketinggalan, jelas di bibir. Nah, itu juga harus dihafal dulu. Kalau sudah hafal itu baru kita jelaskan. Nah, contohnya seperti ini mudah. Misalkan idgham mimi, dia adalah seperti ini. Kita balik ya. Contoh idgham mimi. Ini contoh kum
min, hum. Kum, min, hum. Nah, di sini adalah mim, mati ketemu mim. Sisanya itu tidak diperhatikan. Nah, di sini kan ada tasdid juga nih. Tasdid di sini ini tidak berlaku, hanya tambahan. Ya, tambahan oleh pembuat supaya mempermudah orang memasukkan bacaan karena ada tasdidnya. Ya, kum minhu. Nah, ini dinamakan idgham mimi. Tapi kalau misalkan di sini adalah nun mati, maka jadi idgham bigunah. Jadi beda loh ya. Misalkan nun mati ketemu mim berarti idgham bigunah. Tapi kalau mim ketemu mim, mimnya mati tapi gak boleh hidup, gak boleh. Nah, maka hukumnya adalah idgham mimi. Selanjutnya selanjutnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi seperti apa? Ikhfa syafawi seperti ini contohnya. Hum bimo. Ya. Nah, yang diperhatikan adalah di sini saja. Nah, ya kan? Yang diperhatikan hanya di sini. Nah, di sini yang diperhatikan. Kenapa di sini diperhatikan? Karena inilah mimati. Kata muba. Banyak terserah guys di bawah kayak gini terserah. Nah, dan mimati ini kata muba hukumnya adalah itu ikhfa syafawi. Kalau misalkan di sinilah nun mati, maka berubah hukumnya menjadi iklab. Bila nun mati bertemu huruf, apabila nun mati bertemu huruf iklab itu harusnya ada satu yaitu ba. Nah, jadi iklab. Jadi tinggal kita fokuskan kalau yang sampai di sini berubah jadi nun iklab, tapi kalau yang mim adalah ikhfa syafawi. Dan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah sisanya. Tapi mim mati ketemu sisanya. Jadi tinggal mim mati ketemu sisanya aja. Huruf hamzah, huruf ta, huruf sa, dan seterusnya. Nah, ketika kita menjelaskan tersebut, bila kita menjelaskan secara garis besar dulu, misalkan anak murid kita tidak mampu menguasai tidak paham berapa persen yang tidak mengetahui. Misalkan kita menjelaskan ini, siswa kita itu persentasenya itu yang paham itu 50% yang paham. Nah, kita jelaskan secara terperinci secara 50% saja. Tapi kalau misalkan Anda perlu 100% jelaskan, berarti satu persatu. Ini loh contoh idgham secara persatu. Ini loh contoh ikhfa syafawi. Ini loh contoh izhar dari dari hamzah. Ini loh contoh izhar syafawi untuk ta. Ini loh contoh izhar syafawi untuk sa. Kalau satu persatu itu waktu sangat panjang, tapi itu efektif penjelasannya. Sedangkan secara ini adalah untuk penjelasan yang di atas untuk anak SMA, anak waktu SMP, dia akan mudah menjelaskan, tidak perlu kita banyak waktu. Kalau kita misal terlalu banyak waktu, otomatis kita terlalu banyak menjelaskan, akhirnya materi yang kita tuntut akhirnya habis karena menjelaskan satu mata pelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita secara lihat, guru itu banyak menjelaskan terlalu berbelat-belit. Misalkan idgham itu artinya memasukkan ini dari sejarahnya ini dalilnya ini, itu terlalu panjang. Itu nggak penting. Itu nanti masuk ke sejarah atau dia akan ke jenjang yang lebih tinggi baru penting. Tapi kalau untuk dasar gak perlu kita menjelaskan idgham gini contohnya gini contohnya 10 sampai 100 contohnya, atau misalnya puluhan contoh. Itu nggak perlu. Satu contoh cari dia, ikhfa satu contoh, izhar satu contoh, cari. Kita lihat presentasi pencariannya mudah atau susah. Kalau yang kita dapat kita jelaskan lagi, cari. Jangan terlalu banyak memberi contoh. Kita bisa nyontohkan satu persatu bila anak perlu. Tapi kita lihat presentasi, kalau anak itu perlu contohnya banyak. Tapi kalau biasanya saya mengajarkan anak itu, ini yang saya ajarkan bukan SMA ya, anak SD kelas 4, 5, 6, dia cuma cukup satu contoh. Izhar ini juga contoh, bukan huruf yang lain tuh, huruf ini dia nemu. Nah, ketika mencari contoh itu kesalahan guru
kebiasaan guru adalah menulis, cari contoh dan tulis di buku. Itu kesalahan. Kenapa saya sebut kesalahan? Ini untuk semua pelajar sini ya. Ketika anak itu mentajwid, dia pertama harus bisa membaca Al-Quran dulu. Kita nggak boleh mengajarkan tajwid dia belum bisa baca Al-Quran, itu nanti susah nanti. Tapi kalau yang sudah bisa bacanya betul, tajwid belum paham, baru kita jelaskan. Nah, anak itu satu orang anak harus membawa Al-Quran, dan dia membawa pensil, dan Al-Quran itu siap untuk dicoret. Maaf ya, bukan dicoret untuk dirusak, tapi dicoret ditandai pakai pensil lah ya, bukan pulpen, jadi nanti bisa dihapus atau ditandai bahwa ini hukumnya. Itu nggak apa-apa, karena belajar Al-Quran itu ditandai itu bagus. Pakai pensil bukan untuk merusak, tapi untuk menandai. Jadi anak membawa pensil dan penghapus dan Al-Quran satu persatu. Ketika guru mencontohkan, menjelaskan secara detail, siswa disuruh mencari contohnya tuh gimana. Dia cari contohnya secara mendetail di Al-Quran, cari. Misalkan ini satu semuanya satu, satu semua satu. Nah, ketika mencari, siswa itu mencari tanda di Al-Qurannya, dia beri tanda. Jadi dia tidak ada istilah copy paste sama temannya. Di sampingnya lo nggak boleh sama. Kalau sama, kita anggap jawabannya salah keduanya. Nah, disitulah tingkat ketahuan, dan guru itu bukan menunggu hasil, tapi keliling. Ya keliling, ngecek. Kamu dapat berapa sudah? Bukan ditulis. Kalau ditulis itu sangat mudah untuk dicontek, diplagiasi, dan hasilnya apa? Kalau kita hanya melihat hasil secara tertulis, itu nanti hasilnya akan lemah, tidak berhasil. Tapi kalau misalkan kita suruh mencari langsung, praktek langsung, dan memberitahukan langsung, misalkan dia salah, bukan dihukum, bukan dikasih nilai. Dia betul, bukan dikasih nilai. Dia salah, bukan dikasih nilai. Ini kelemahan sering guru mengejar nilai, siswa mengejar nilai. Sebenarnya nilai itu nggak penting dalam pendidikan agama, itu nilai itu nggak penting, tapi keberhasilan itu juga nggak penting. Sebenarnya menuntut dan usaha yang betul. Berhasil dan tidak berhasil itulah yang ditentukan dari kemampuannya. Tapi kalau dia berusaha, otomatis hasilnya bagus. Jadi kita tuntut untuk dia selalu berusaha lebih baik. Misalkan dia tidak dapat, itulah kelemahan dia, dan kita sebagai guru membenarkan, bukan menuding. Oh, ini kita kasih soal gak dapat, kita marahin, salah. Tidak ada yang kasih dimarahin. Tapi kalau tidak dapat, kita jelaskan satu persatu, kita kelilingin, kita cari. Mana kamu dapat nggak? Kamu nggak dapat, dia memberikan contohnya salah, kita jelaskan langsung secara individual. Keliling lagi, siapa yang nggak dapat, individual. Jadi secara individual, biasanya murid akan paham secara individual. Secara kelompok dia nggak ngerti, atau secara umum kita jelaskan dia nggak ngerti. Tapi kalau secara individual, dan jadikan murid tersebut bukan malu untuk bertanya. Sebenarnya itu kelemahan kita memberi nilai. Sebenarnya kalau kita kasih nilai, otomatis siswa atau santri hanya terfokus dengan nilai. Ya, cukup ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.